Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Norman Wijaya dengan NIM 245355102 SV24150. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek sederhana saya dalam bahasa pemrograman PHP, yang mana ini merupakan bagian dari pembelajaran pemrograman web dasar. Ini merupakan acara ketujuh dari pemrograman geospatial web. Jadi di sini merupakan SAM, yang mana ini mengaktifkan fungsi Apache MySQL sama FileZilla. Ini harus diaktifkan terlebih dahulu, sehingga agar localhost-nya dapat tetap aktif. Untuk mengaktifkannya dengan cara berikut, dapat menyentuhkan localhost, kemudian nama folder, dan nama filenya. Jadi tujuan dari proyek ini adalah untuk memahami konsep dasar pemrograman web menggunakan PHP, mulai dari menampilkan teks sederhana hingga mengelola data dalam bentuk tabel. Jadi seluruh script ini dijalankan melalui SAM server lokal seperti yang tadi saya jelaskan, melalui browser dengan alamat localhost agar PHP dapat diproses di sisi server. Nah, untuk perintah yang pertama, ini merupakan perintah dasar. Kita beri judul index.php sebagai awalan. Nah, di sini ada script sebagai berikut. Dapat dilihat. Jadi pada bagian tag PHP ini digunakan untuk menulis kode PHP di dalam struktur HTML. Kemudian untuk perintah echo, di sini berfungsi menampilkan teks ke layar. Jadi ketika dijalankan browser, hasilnya akan menampilkan sebagai berikut, sesuai dengan apa yang sudah diketik di sini. Maka ini hasilnya. Ini juga ada variabel PHP. Ini menggunakan konsep variabel dalam PHP yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Ya, scriptnya seperti ini. Jadi ada variabel dengan simbol seperti ini, $x dan $y ini. Ini untuk menyimpan teks Norman, sedangkan y ini untuk menyimpan angka 250. Nah, kemudian untuk PR ini digunakan untuk membuat baris baru. Jadi saat dijalankan, hasil di browser akan muncul sebagai berikut. Nah, di sini terdapat operator penggabungan string. Jadi di sini ada operator titik yang mana ini digunakan untuk menggabungkan dua string. Yang kemudian di sini juga ada panjang string yang mana strlen ini yang membedakan. Ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter dalam string. Hasil dalam browser ini menampilkan kalimat beserta panjang karakter totalnya. Kemudian untuk string yang ketiga itu ada pencarian karakter. Nah, jadi di sini yang membedakan adalah fitur strpos ini, yang mana ini digunakan untuk menemukan posisi sebuah kata di dalam teks. Ya, beralih pada script berikutnya, yaitu kita masuk ke array. Nah, sesuai dengan hasil praktikumnya, di sini ada tiga jenis array. Yang pertama adalah array numerik. Di sini merupakan array numerik. Ini memiliki indeks berupa angka. Jika kita masukkan di sini echo nama salah satu, maka nanti di sini akan muncul namanya Hardika, kemudian yang di sini namanya Yusuf, sesuai dengan indeks angka yang terdapat di sini. Ya, adalah angka Pak. Nah, ini kembali ke 0 jika mau memanggil indeks ke 0. Nah, kemudian juga ada array asosiatif, yang mana ini menggunakan kunci atau key seperti ini Norman ketika ditampilkan dengan echo umur Norman ini hasilnya berarti 19. Coba langsung saja. Ya, betul. Jadi ketika kita mau mengisi Hardika atau Yusuf, maka hasilnya sesuai dengan yang ada di sini. Oke, lanjut ke bagian array ketiga, itu adalah array multidimensi. Ya, jadi di dalam array multidimensi ini memungkinkan data lebih kompleks. Jadi ketika baru dijalankan, maka nanti hasilnya sebentar akan sebagai berikut. Ya, itu adalah anggota keluarga korban. Jadi ini semua tentang pemanggilan ya, teman-teman. Bagian ini membuktikan bahwa PHP dapat mengelola data bertingkat, mirip seperti tabel ataupun data JSON. Kemudian selanjutnya ada pemilihan kondisi, yang mana ini menggunakan if, else if, dan juga switch. Yang pertama, kita mulai dari if else terlebih dahulu. Jadi script ini intinya mengecek hari saat ini dan memberikan pesan berbeda tergantung hasilnya. Jadi langsung saja sebagai contoh. Jadi ini lebih ke struktur logika cabangan untuk pengambilan keputusan untuk if else. Ya, betul. Jadi seperti ini. Kemudian kita lanjut ke else if. Jadi di sini kurang lebihnya itu hampir sama. Ini untuk menambahkan kondisi tambahan menggunakan else if. Contohnya jika hari Minggu maka tampil semoga hari Minggu Anda menyenangkan. Kemudian lanjut ke bagian switch. Di sini struktur yang cocok untuk memeriksa banyak kondisi sekaligus. Jadi intinya ini lebih efisien daripada if else yang panjang. Langsung saja. Ya, jadi karena di sini pemanggilannya merupakan pemanggilan case 2, maka yang dipanggil adalah echo angka 2 ini.
Nah, kemudian di sini juga ada perulangan, yang mana di sini menggunakan while, do while, kemudian juga ada for each. Kita bedah satu persatu, mulai dari while terlebih dahulu. Jadi intinya untuk perulangan ini eh, gunanya untuk mendukung berbagai bentuk looping. Jadi kode ini dapat menjalankan kode secara berulang untuk berulang kali. Misal di sini ada script sebagai berikut. Sebelumnya coba saya tampilkan saja dulu. Ya, jadi di sini untuk menampilkan angka dari 1 sampai 5. Jadi pada kode berikut ini merupakan ulangan. Kita berarti memanggil dari angka 1 sampai angka 5 sesuai dengan ini, echo angka ini. Sehingga hasil yang dipanggil itu dari angka 1 sampai 5. Jika dari angka 2 maka nanti hanya angka 2 sampai 5 saja dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada do while. Berbeda dari while yang jelas, loop ini menjalankan isi perulangan setidaknya 1 kali meskipun kondisi salah. Jadi seperti berikut. Ya. Jadi ini kita kasih batas sampai 4. Kalau 5 berarti nanti akan muncul angka 5. Sebenarnya hampir sama kurang lebihnya. Cuma tetap ada selisih perbedaan antara while dan do while. Kemudian di sini juga ada for PHP, yang mana ini loop paling umum yang bisa digunakan dengan 3 bagian. Inisialisasi, kondisi, dan juga increment. Coba saya jalankan terlebih dahulu. Ya, jadi ini merupakan pengulangan. Seperti sama seperti sebelumnya. Ini mengulang sebanyak 5 kali dengan perulangan sebagai berikut. Kode berikut 1 sampai 5, maka nanti yang terulang akan sebanyak 5 kali. Untuk teks hello world. Lebih ke pengalian, multiply. Kemudian selanjutnya juga ada for each, yang mana loop ini digunakan khusus untuk mengulang setiap elemen dalam array tanpa perlu adanya indeks. Nah, jadi sebagai berikut, contohnya nilai, kita di sini merupakan ID-nya juga. Maka jika di sini nilainya diambilnya 1, maka nanti yang akan muncul juga 1, dan seterusnya. Kemudian lanjut, di sini juga terdapat function. Ya, function ini eh, merupakan blok kode yang bisa digunakan ulang. Jadi fungsi ini sederhana. Ketika dipanggil, dalam kasus ini, ia akan menampilkan teks Merapi. Jadi bagian ini mengajarkan konsep modularitas kode, yaitu agar kode bisa dipanggil berulang kali tanpa menulis ulang instruksinya. Coba nanti sekarang saja kita coba. Nah, langsung. Jadi apapun yang ketik di sini nanti maka akan muncul di hasil localhost-nya. Kemudian di sini yang terakhir ada passing variable. Namun dalam passing variable ini kita membutuhkan pemanggilan dari file keluar. Karena ini merupakan panggilan, maka kita membuat 2 macam jenis PHP. Nah, jadi intinya ini adalah percobaan untuk pengiriman data antar halaman PHP menggunakan metode get melalui URL. Jadi pada dasarnya ketika tautan ini diklik, nilai nama dan alamat dikirim ke halaman berikutnya itu bisa muncul ke dalam localhost ini ketika kita klik tautannya. Nah, tautan yang dimaksud itu ada di hasil get.php ini. Ini merupakan get, fungsi get ya. Jadi ini merupakan data yang diterima menggunakan variabel global, menggambarkan bagaimana PHP ini dapat mengirim data antar halaman web. Coba kita buka hasil variabel. Nah, contohnya sebagai berikut, ketika kita klik, nah maka hasilnya akan muncul sebagai berikut. Hasil ini diperoleh dari hasil get ini. Nah, di dalam tautan itu sudah terdapat data-data berikut yang terisi, seperti nama, Norman, alamat, Yogyakarta. Jadi ketika kita klik langsung bisa muncul. Dan untuk terakhir kalinya di sini merupakan tugas. Ya, di sini adalah tugas untuk kita, untuk kami. Kita diberikan tugas bahwa kita harus membuat table array. Di sini saya membuatkan contoh soal tabel array-nya, yang mana fungsi ini membuat tabel HTML lengkap secara otomatis. Data ini disimpan dalam array berisi nama, kelas, dan nilai mahasiswa. Ya, seperti berikut. Nah, kemudian PHP ini memproses array untuk membentuk tag, table, tr, dan td. Nah, coba langsung saya cantumkan. Nah, hasilnya sebagai berikut. Jadi bagian ini menunjukkan kemampuan PHP untuk mengelola data besar dan menampilkannya secara terstruktur. Jadi ini mirip seperti data dari database. Ya, eh, kurang lebihnya itu saja dari saya. Selebihnya, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada beberapa hal yang miss. Saya harap dapat mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.